Danau Toba tidak selamanya bercerita tentang air yang luas dan air yang dalam dengan keindahannya. Dahulu kala, Danau Toba adalah sebuah gunung purba super. Apa yang kita saksikan hari ini hanyalah sebuah kaldera sisa dari erupsi besar yang terjadi sekitar 75.000 tahun lalu. Danau Toba terletak di 7 kabupaten yang ada di Sumatera Utara dengan panjang 87 km dan lebar 27 km. Tepatnya di antara Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Samosir. Mungkin selama ini kalian sudah sering mendengar legenda asal-usul Danau Toba. Tapi yang akan kita bahas dalam video ini adalah sejarah Danau Toba versi ilmu pengetahuan. Beginilah sejarah Danau Toba dari sisi ilmu pengetahuan. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kami semakin berkembang lagi untuk memberikan informasi yang lebih menarik buat kalian semua. Danau Toba berada pada ketinggian 904 meter di atas permukaan laut, yang merupakan danau terluas dan terbesar se-Asia Tenggara. Selain itu, Danau Toba juga menyandang status sebagai danau yang terdalam dengan kedalaman mencapai 505 meter. Luasnya sebesar 1.145 km persegi, yang bahkan menyamai 2 kali luas negara Singapura. Hal ini membuat Danau Toba pernah masuk dalam acara Guinness World Record. Dari Danau Toba ini mengalir sebuah sungai besar bernama Sungai Asahan. Sungai ini mengalir ke dataran rendah sampai ke daerah perairan Selat Malaka di timur Pulau Sumatera. Derasnya aliran sungai ini membuat pemerintah memanfaatkannya sebagai PLTA. Danau Toba sebelumnya adalah gunung berapi super yang disebut Gunung Toba. Tak diketahui pasti ukuran persis Gunung Super Toba ini. Yang jelas, lubang peninggalannya menjelma menjadi Danau Toba seperti yang kita lihat sekarang. Gunung Toba memiliki kantong magma yang sangat besar dan jika meletus akan menghasilkan daya ledak yang sangat tinggi. Kantong magma Gunung Toba disuplai oleh banyaknya lelehan sedimen lempeng benua yang saling bergesek secara hiperaktif, yaitu lempeng Indo-Australia yang mengandung banyak sedimen, dan lempeng Eurasia yang menjadi tempat duduknya Pulau Sumatera. Letak kedua lempeng itu berada di kedalaman 150 km di bawah permukaan bumi. Gesekan lempeng Indo-Australia dan Eurasia menghasilkan panas sehingga melelehkan bebatuan. Lelehan tersebut kemudian naik ke atas sebagai magma. Oleh karena seringnya kedua lempeng ini bergesekan menghasilkan magma yang banyak sehingga dapat menciptakan ledakan yang begitu dahsyat. Dari beberapa literatur tercatat bahwa Gunung Toba pernah meletus sebanyak 3 kali. Letusan pertama Gunung Toba terjadi sekitar 800.000 tahun yang lalu dan membentuk kaldera di selatan Danau Toba, tepatnya di daerah Porsa dan Parapat. Letusan kedua terjadi sekitar 500.000 tahun yang lalu dan menghasilkan kaldera di utara Danau Toba, yaitu daerah antara Haranggaul dengan Silalahi. Dan untuk ketiga kalinya Gunung Toba meletus pada 74.000 tahun lalu. Letusan terakhir ini disebut-sebut sebagai letusan paling dahsyat dalam sejarah dunia dan bukti-bukti ilmiahnya bisa ditemukan di masa kini. Para ahli memperkirakan letusan Gunung Toba menghasilkan ledakan supervulkanik dengan skala sekitar 8 V. Jika dibuat perbandingan dengan ledakan bom nuklir yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, dan letusan Gunung Krakatau, maka besarnya letusan Gunung Toba 1,7 juta kali ledakan bom yang ada di Hiroshima dan Nagasaki, dan 173 kali lebih besar dari letusan Gunung Krakatau. Kenyataan ini pastinya mampu menghancurkan Pulau Sumatera yang hanya seluas 20.000 km persegi. Letusan terakhir Gunung Toba memuntahkan lebih dari 1.000 km kubik material letusan dengan ketinggian mencapai 50 km. Hal ini membuat material abunya menyebar ke seluruh atmosfer bumi hingga menutupi cahaya matahari yang masuk ke bumi selama beberapa tahun. Akibatnya temperatur bumi saat itu menjadi turun hanya 3-5 derajat Celcius saja. Di samping menghasilkan tsunami yang besar, letusan Gunung Toba juga mengakibatkan kematian massal manusia dan beberapa spesies makhluk hidup lainnya. Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, letusan gunung ini diduga menyusutkan lebih dari 60% populasi manusia saat itu, yaitu sekitar 60 juta jiwa. Dugaan ini didasarkan atas 2 hal. Pertama, material abu yang jatuh ke seluruh dunia telah menimbun sebagian habitat manusia. Kedua, tidak adanya cahaya yang masuk ke bumi yang menyebabkan tidak terjadinya fotosintesis tumbuhan. Hal ini selanjutnya berimbas pada langkanya bahan makanan sehingga mengakibatkan kelaparan dahsyat yang berujung pada kematian massal.
Awalnya para ahli belum menemukan bukti nyata dari anggapan tersebut yang dikaitkan dengan variabel iklim seperti suhu dan curah hujan. Akan tetapi belakangan ini, studi terbaru yang dipublikasikan di jurnal Communication, Earth and Environment telah menemukan benang merah antara erupsi Gunung Toba dan faktor penghambat pertumbuhan populasi manusia saat itu. Hasil penelitian itu ternyata menjelaskan bahwa letusan Gunung Toba menipiskan lapisan ozon dalam jumlah yang luar biasa. Skalanya mencapai 20 hingga 50% dalam kurun waktu setahun setelah erupsi terjadi. Ditambah lagi dari hasil analisis emisi menunjukkan bahwa ternyata erupsi Toba miskin belerang dan sebaliknya justru kaya akan halogen. Banyaknya halogen inilah yang justru membuat malapetaka. Fungsi ozon adalah menyerap paparan sinar ultraviolet dari matahari ke permukaan bumi. Penipisan ekstrem pada lapisan ozon akan memicu radiasi ultraviolet yang tak terkendali. Efeknya membahayakan kesehatan manusia dan secara negatif mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup. Kala itu mereka yang hidup di wilayah tropis yang paling terdampak. Efeknya bisa jadi serupa dengan kondisi setelah perang nuklir. Meningkatnya radiasi berbahaya di permukaan bumi, yang dipicu menipisnya lapisan ozon membuat radiasi UV yang ekstrim. Selama periode sekitar 1 tahun yang bisa memicu konsekuensi serius terhadap lingkungan dan ekologis. Juga berbahaya bagi kesehatan fisik dan sosial manusia. Misalnya, hasil panen dan produk hasil laut anjlok drastis karena efek sterilisasi ultraviolet. Bahkan keluar rumah tanpa pelindung UV akan memicu kerusakan pada mata dan kulit yang terbakar dalam waktu kurang dari 15 menit. Aerosol vulkanik yang disemburkan Toba memang menghalangi sinar matahari dan mendinginkan bumi. Namun efeknya juga memperlambat pembentukan ozon. Bukti DNA dari Afrika Tengah menunjukkan bahwa populasi manusia tiba-tiba menurun di sana sekitar 75.000 tahun lalu. Untuk menghindari risiko bahaya, sebagian besar orang Afrika kala itu terpaksa meninggalkan wilayah mereka yang tak lagi layak huni. Mereka bergerak lebih jauh ke utara dan selatan di mana radiasinya tidak terlalu parah. Namun sebagian masih ada yang menetap di sana. Hasil penelitian di Afrika Selatan yang diterbitkan di jurnal Nature pada Maret 2021 menyebut bahwa manusia di sana tak hanya bertahan hidup di tengah bencana. Mereka juga berkembang setelah melalui masa-masa sulit. Ekskavasi di 2 titik di pantai di Afrika Selatan menemukan bukti aktivitas manusia sebelum dan sesudah erupsi Toba. Para ahli menemukan pecahan kecil kaca vulkanik di sedimen yang ada di kedua lokasi. Analisis kimia menunjukkan bahwa temuan itu cocok dengan Gunung Toba yang jauhnya 9.000 km. Di tempat yang sama juga ditemukan bekas cangkang makanan dan serpihan alat dari batu. Dari hasil temuan ini disimpulkan bahwa setelah erupsi Toba, intensitas populasi meningkat di sana. Orang-orang berkumpul dalam kelompok yang lebih besar atau tinggal dalam waktu yang lebih lama. Tim multidisiplin peneliti internasional yang dipimpin Dr. Michael Petraglia mengungkapkan dalam suatu konferensi pers di Oxford, Amerika Serikat, telah menemukan sebuah situs arkeologi baru yang cukup spektakuler di selatan dan utara India. Situs itu juga mengungkap bagaimana orang bertahan hidup sebelum dan sesudah letusan gunung berapi Toba 74.000 tahun yang lalu, dan bukti kehidupan di bawah abu Gunung Toba. Meskipun sumber letusan dalam 3.000 mil dari titik Gunung Toba. Selama 7 tahun, para ahli dari proyek Universitas Oxford meneliti ekosistem di India untuk mencari bukti kehidupan dan peralatan yang mereka tinggalkan di sebuah padang pasir tandus. Daerah dengan luas ribuan hektar ini hanyalah sabana atau padang rumput. Di sana mereka menemukan banyak tulang hewan yang tersebar. Tim menyimpulkan bahwa sabana itu ternyata ditutupi debu dari letusan gunung berapi Purba Toba. Dari penelitiannya ini mereka menyimpulkan bahwa penyebaran debu gunung berapi itu sangat luas, bahkan dapat ditemukan hampir di seluruh dunia. Hal ini mengingatkan para ahli dan kita semua betapa dahsyatnya letusan gunung berapi Super Toba saat itu. Begitulah sejarah Danau Toba berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan. Setelah meletus, Gunung Toba ini membentuk kaldera yang kemudian terisi air dan akhirnya menjadi danau terbesar di Asia Tenggara. Danau inilah yang saat ini kita kenal dengan nama Danau Toba.